Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur malam ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua lewat kanal Zoom, di mana pada malam ini sesuai dengan judul yang tadi saya informasikan, dan ini Zoom-nya sifatnya dadakan, nggak diinformasikan jujur hari ya. Judulnya adalah tentang marketing and selling update. Jadi judul marketing selling update ini adalah judul yang di-request dari beberapa hari yang lalu pada saat saya ngisi di sebuah acara di Bandung ya, dan slide-nya juga lumayan banyak, kurang lebih ada berapa nih? Ada 100 slide ya. Dan itu kemarin pada saat ngisi itu banyak yang minta slide-nya, plus banyak juga yang akhirnya apa ya, memberikan testimoni ya, karena merasa bermanfaat banget. Oke. Sebelum saya lanjut teman-teman semua, jadi topik malam ini adalah tentang marketing yang saya update. Pastikan nanti teman-teman kalau memang mau nyatat silakan catat, kalau mau foto silakan foto ya, dan pastikan nantinya dipraktekkan ya supaya bisa ngefek. Oke, saya akan langsung mulai aja. Jadi judul kita malam ini adalah tentang marketing and selling update. Nah ini dia, marketing and selling update. Ya, apa itu maksudnya? Jadi apa sih yang update? Apa yang berbeda di apa namanya konsep marketing dan selling di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya gitu? Itu poinnya. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa posisinya yang namanya marketing itu gitu ya, yang namanya marketing itu akan terus ada updatean. Nah, updateannya berdasarkan apa? Nah, bukan strategi yang berubah. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin bagi yang belum kenal ya, saya Dewa Kaprayoga, panggil saya Kang Dewa aja ya. Alhamdulillah ada 69 brand, 24 buku gitu ya, dan seterusnya. Ini ya, strategi itu nggak berubah teman-teman. Strategi itu nggak berubah, yang berubah itu adalah pasarnya. Ya, jadi strategi naikkan omset dari dulu ya gitu-gitu aja. Strategi memperbesar presentasi closing dari dulu ya begitu-begitu aja gitu ya. Tapi yang berubah adalah pasarnya. Nah, karena pasar berubah, maka mau gak mau cara pendekatan kita berjualan juga cukup disesuaikan gitu ya. Nah, contoh misalkan dulu zamannya orang itu mainnya offline, ya kita jualannya offline. Nah, sekarang mainnya online ya ikutan juga online gitu. Nah, jadi pasar berubah, kita maka jualan cara pun harus berubah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah dengar sebuah quote ya, jangan pernah bikin ataupun jual produk, produk, jangan pernah cari pasar untuk produkmu, tapi carilah produk untuk pasarmu. Ini quote Seth Godin ya, cukup dikenal juga di masyarakat ya. Yang intinya adalah mulailah dari pasar. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah baca Sirah gitu ya, konsep mulai dari pasar ini nggak cuma sekedar dimulai dari Seth Godin ya. Saya pernah bikin konten kemarin di Reels Instagram, bahwa itu dimulai sejak Abdurrahman bin Auf gitu. Abdurrahman bin Auf itu pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah dengan Nabi gitu ya, dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, di mana salah satu poinnya adalah yang di offering ataupun ditawarkan oleh Sa'ad adalah, kalau kamu butuh harta silakan ambil setengah harta saya, kalau kamu butuh istri gitu kan, silakan ambil salah satu istri saya gitu, saya akan ceraikan gitu kan. Tapi Abdurrahman menolaknya dengan mendoakannya, semoga Allah memberkatimu, hartamu dan keluargamu. Dan lalu bilang, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi ternyata bisnis bermula dari pasar itu sudah dimulai sejak zamannya Nabi gitu. Nah, maka sekarang kalau kita bisnisnya pengen laris ya, ikutin cara Nabi gitu ya dan para sahabat. Mulai dari pasar. Nah, maka karena kita pengen mulai dari pasar, mau gak mau kita perlu update apa yang berubah dari kondisi pasar itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya sekarang apa yang berubah di tahun 2023, saya mencatat di sini ada 10 hal penting yang silakan nanti Anda catat, Anda foto, Anda pahami, Anda catat insight-nya ya, dan dipraktekkan gitu ya. Oke, nomor 1 teman-teman, saya akan langsung masuk nih topiknya ya. Nanti per setiap pergantian topik saya akan kasih feedback apa ya, akan tanya ke teman-teman tentang pemahaman tersebut gitu ya. Oke, nomor 1 adalah tentang customer journey. Apa itu customer journey, Kang? Customer journey itu adalah perjalanan customer dari awalnya tidak tahu jadi tahu, yang awalnya tahu jadi suka, suka jadi minat, minat jadi naksir, naksir jadi yakin, yakin jadi beli gitu.
Karena pada saat kita beli produk itu nggak langsung tiba-tiba tahu produknya beli, itu nggak gitu, nggak semudah itu, nggak sependek itu gitu. Ada perjalanan panjang. Tidak tahu jadi tahu gimana, tahu jadi suka gimana, suka jadi tertarik gimana, tertarik jadi naksir gimana, naksir jadi yakin gimana, yakin jadi beli gimana gitu. Nah itu ada yang berubah teman-teman. Kalau dulu, ini dulu nih ya, pakai konsepnya adalah AIDA. Ya, apa itu AIDA? Nanti saya jelasin. Nah sekarang itu pakainya AISAS. Konsepnya itu AISAS. Bedanya di mana Kang? Kalau AIDA itu adalah attention, interest, desire, action. Jadi orang kalau dikasih iklan nih, jebret, iklan, attention, dapat attention, menohok nih gambarnya. Unyu-unyu, lucu atau menarik gitu ya. Ngehook gitu ya. Interest dan mulai minat. Lucu nih fashion, bajunya. Ini cocok kayak ini skincare-nya gitu ya. Desire, mulai terhasratkan pengen beli, dan action dia langsung beli. Itu dulu. Jadi semudah itu ya. Di iklan jebret, attention, interest, desire, and action. Gitu ya. Nah tapi sekarang kawan-kawan, sadar nggak sadar, orang sudah berubah. Berubahnya gimana Kang? Menjadi AISAS. Bedanya di mana sih Kang? Bedanya adalah pada saat orang sudah interest, akan muncul yang namanya search dulu. Maksudnya gimana pada saat orang minat, dia itu akan mencari tahu dulu. Cari tahu di Google, cari tahu di YouTube, cari tahu di TikTok, kata kunci tertentu. Di Instagram cek, ada gak akun centang birunya, dan seterusnya. Nah, ketika udah mencari tahu, dia yakin dia akan mencari tahu tempat jualan yang paling cocok, misalkan dia duitnya banyak saldonya di Shopee, ya dia jualannya di Shopee misalkan, ya. Oh dia lebih trust jualan di website, berarti jualan di website, belinya di website gitu ya. Nah, ketika udah beli dia share. Nah, poin terakhir ada share-nya, ya. Kalau dulu untuk bisa viral, referral itu konon katanya kalau orang suka gitu ya, orang suka, orang terbahagiakan, maka akan ngomong ke 3-4 orang kalau demen. Kalau nggak suka, dia akan posisinya ngomong ke 11 orang, itu kalau dulu. Kalau zaman sekarang ke berapa orang? Kalau nggak suka dan suka. Tergantung jumlah followers ya. Jadi kalau followers saya sekarang 1 juta nih, gue gak suka sama brand tertentu, posting di IG story, yang mantau ya sekian banyak orang. Minimal banget misalkan 5%-nya aja secara algoritma misalkan. Nah makanya hati-hati pada saat Anda bikin sebuah strategi marketing. Dan juga termasuk produknya. Makanya kalau di SEO funneling, saya jelaskan gak hanya cuma sekedar bicara tentang marketingnya, tapi desain produknya juga. Khawatir nanti ada friction yang bikin orang lain jadi kecewa dan viral. Gitu. Viral jelek maksudnya. Sudah paham ya? Jadi perubahan ini yang harus kita perhatikan. Yang awalnya AIDA jadi AISAS. Nah ini konsepnya. Mengulas dulu aja ya. Kalau mau bikin story di Instagram ataupun di Facebook, cerita-cerita tentang Zoom malam ini boleh, nanti tag saya aja ya. Yang bagus quote-nya ataupun yang kata-katanya itu biasanya saya repost tuh ya, lumayan lah ke view banyak orang gitu ya. Oke, dari proses AISAS ini gitu ya, dari mulai AISAS ini juga kalau kita didetailkan gitu ya, akan bentuk seperti ini. Dalam pertama attract ataupun attention-nya itu dengan cara misalkan bikin iklan, ads atau UGC itu user generate content ya. Terus KOL, pakai KOL, kita sebar, jebret KOL-nya. Pakai konten organik. Ya, nah itu channel-channelnya misalkan pakai TikTok, pakai Facebook, pakai Instagram, dan lain-lain. Untuk memastikan dia interest gitu ya, mereka akan masuk ke website, akan ngechat ke WA, atau nge-DM Instagram, ya, mulai tanya harga, disitulah permainan konten. Konten-konten mulai disajikan, supaya orang jadi minat, ya. Untuk bisa memastikan search-nya juga terjejaki gitu ya, maka kita akan bikin yang namanya landing page. Kita bikin yang namanya website. Kita bikin yang namanya jejak-jejak kata kunci di Google. Apalagi sekarang, eranya itu era landing page. Buat teman-teman semua yang sekarang belum punya landing page, oh iya saya pernah nge-share juga ya, saya share di chat deh. Silakan teman-teman akses ini, ntar ya, http://kelas.landingpage.com. Itu gratis ya. Saya lagi buka secara gratis. Buat teman-teman yang pengen belajar tentang cara bikin landing page, silakan Anda buka website yang saya share di kolom chat. Nah ini nih. Ini aslinya berbayar, cuman
saya lagi bikin gratis gitu ya untuk bisa memberikan edukasi ke teman-teman semua tentang cara bikin landing page. Nah ini ya. Nanti klik aja daftar sekarang. Tuh gratis, isi aja datanya di sini. Gitu ya. Nah, itu juga harus disiapkan. Jadi landing page-nya, website-nya, Shopee Mall-nya, Tokped-nya, TikTok Shop-nya, SKB lah. Supaya apa? Sekali lagi, supaya pada saat search, nanti jawabannya ada dalam arti orang tuh nemu gitu akun Anda. Action, disitulah dia terjadi pemilihan, ya. Dan share terakhir adalah ketika mereka mereview produk yang Anda kirim. Nah itu secara singkatnya. Ya ini gambaran singkatnya ya. Kalau kita detailkan lagi kawan-kawan, maka begini. Konten attract jadi interest gimana? Ya tentukan dulu sosmednya apa, pakai apa nih kita. Kontennya nanti apa? Ada banyak pilar konten, ada 5 kurang lebih gitu ya. IDEAS. Nah, Anda silakan catat aja lah ya. Apa itu Kang? I-nya inspire. D-nya ya discussion. E-nya educate, entertain. A-nya attachment, S-nya story. Ah, saya cepet yang ngomong ya, biarin lah. Nah ini, jadi kalau Anda bikin konten itu goalnya yang mana di antara 5 ini gitu. Nah, bikinlah kontennya. Dikolaborasikan sama KOL. Contoh ya, saya punya tim jualan produk penuh rambut gitu kan. Ya. Saya ngomong berbotak ya, penuh rambut gitu kan. Sekali jualan, omsetnya langsung miliaran. Karena apa? Menggunakan KOL. Jadi sebar ke 50-100 KOL, orang lain bikin review, ya. Budget paling cuma 50-70 juta, tapi dapatnya miliaran rupiah. Nah itu berawal dari sini. Organik kontennya disiapkan, ads-nya juga digenjot. Diposting, nanti dianalisa datanya keluar. Nah, dari sini adalah konsep campaign structure untuk awareness-nya. Bagaimana dengan consideration-nya, dari interest ke search-nya, tadi kontennya dibikin testimonial. Testimonial review dibanyakin. Ya, KOL di brief. Ya, landing page tadi balik lagi ya. Landing page disiapin. Di bagian yang belum bisa bikin landing page, pastikan benar-benar sudah paham cara bikin landing page-nya. Bagi yang belum punya website, pastikan punya website-nya. Nanti juga saya informasikan. Saya lagi kolaborasi dengan Niaga Hostar yang punya website gitu ya. Buat teman-teman yang pengen bikin website, hostingnya supaya nanti bisa dapat akses murah dan dapat support maksimal dari saya juga. Nanti monggo saya kasih promo spesial nanti di akhir sesi teman-teman ya. Bikin WA-nya dipastikan juga oke. Kalau misalkan mau diajak ke WA nanti ya, dan lain-lain ya. Termasuk juga di bagian konversinya. Nah ini berarti kan bicara kalau online store, TikTok Shop-nya, website-nya, e-commerce-nya, dan lain-lain. Kalau di TikTok, berarti di TikTok Shop-nya itu disiapkan dulu, nanti jualannya pada saat TikTok live stream. Nah pada saat TikTok stream itu Anda harus ada offering diskonnya ataupun promonya lah. Kasih apa gitu, karena kuncinya di situ ya. Nah nanti terjadi pembelian, beres. Kalau orang dapat produk, terkirim, nge-search tuh yang terakhir. Paham ya? Jadi inilah fase ataupun proses yang berubah. Kalau dulu kan sesimpel itu ngiklan udah diklik gitu. Sekarang orang ngeklik gitu ya, dia bakal nyari-nyari dulu tuh ke TikTok-nya lah gitu ya. Terus juga ke website-nya lah gitu. Ke YouTube-nya lah, ke lain-lain, ke macam-macam gitu ya. Oke, sekarang saya mau nanya dulu nih, saya penasaran juga nih. Di antara teman-teman semua, di sini siapa yang belum punya website, angkat tangan, komen. Saya gitu ya, yang belum punya website, belum punya landing page, komen aja ya, gak usah dinyalain akunnya supaya bisa fokus aja. Banyak ya. Nah, monggo nanti jadi gini teman-teman. Sosmed itu adalah salah satu traffic source-nya. Jadi gimana caranya kita dapetin traffic banyak dari sosmed salah satunya. Tapi transaksi itu ada yang namanya channel transaksi. Channel transaksi sekarang itu adalah satu via WA alias lewat admin, CS manual, ya. Kedua lewat marketplace, entah itu Shopee, Tokped, Lazada dan lain-lain, gitu ya. 3 TikTok Shop, yang sekarang juga TikTok sebenarnya menggunakan TikTok Shop-nya, ya. Yang keempat adalah website. Nah, silakan Anda gunakan ataupun punya website. Jadi website itu kayak rumah sendiri lah. Jadi saya sering edukasi ke teman-teman UMKM itu, Kang penting nggak sih website? Penting lah, itu rumah kamu gitu. Sosmed itu ya rumah orang lain tetap, kan Anda nebeng. Gitu. Tetap harus punya rumah sendiri. Minimal banget tuh kalau Anda persona punya website personal brandingnya gitu ya. Kalau misalkan Anda toko ya berarti toko online-nya. Kalau Anda jualannya produk persatuan berarti punya landing page-nya gitu. Nah,
alamat rumahnya itu adalah domain namanya. Ya, lahan tanahnya itu disebut hosting. Nah, makanya ketika kemarin saya kolaborasi sama Negohoster, kasih saya penawaran base apa yang paling bagus gitu ya, supaya saya bisa bantu teman-teman juga supaya bisa punya hosting yang bagus juga. Nanti saya akan share di kolom chat mungkin ya. Oke, teman-teman, nah ini ya, saya informasi sebelum lanjut ya. Oke, ini ya. Ini ya tentang customer journey ya, Aida Aisyah tadi. Nah, ini ya highly recommended-nya. Pastikan Anda punya rumah untuk bisa Anda sendiri. Nah, gunakan Negohoster untuk hosting website Anda. Nah, ini nanti lah saya share juga lah ya. Nah, ini nanti paket-paket penawarannya. Saya akan informasikan di akhir lagi. Oke, lanjut dulu. Pertanyaan saya adalah, sebelum dilanjut ke poin nomor 2, sudahkah Anda merancang dan menanam jejak-jejak digital untuk customer journey di bisnis Anda? Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, ya berarti segeralah berubah. Gitu. Maka mulai sekarang, mulai dipikirkan jejak-jejak digitalnya, tadi ya, semua framework tadi dipikirkan dan dibikin. Itu nomor 1. Oke, saya tanya dulu di chat. Paham? Paham? Kalau paham, komen paham. Aman? Kalau aman, lanjut nomor 2 ya. Satu-satu dulu ya. Karena ada 10 poin. Aha momennya apa kira-kira? Anda yang sekarang main cuma salah satu kanal doang, Facebook doang, Instagram doang, segera main berbagai macam kanal, supaya nanti dapat attention-nya dari berbagai macam platform. Bagi Anda yang cuma sekedar main satu channel transaksi gitu ya, channel transaksi misalkan kayak WA doang, gitu ya, lewat admin, pastikan punya website gitu ya, landing page ataupun online store-nya, pastikan punya TikTok Shop-nya dan sejenisnya. Dan lain-lain, banyaklah momen di situ. Jejak digital untuk produk aja kan Kang, termasuk kata kuncinya Kang. Betul, omnichannel is the best. Nanti pada akhirnya gini Kang, kalau ranahnya omnichannel itu udah terintegrasi ya. Kalau sekarang pembahasan kita sebenarnya masih ranahnya itu bahasanya adalah multi channel. Jadi beda ya istilah multi channel sama omnichannel. Kalau omni itu dia online offline sudah terintegrasi. Jadi ketika lihat dashboard itu sudah ada dashboardnya khusus gitu. Memang ada teknologinya gitu. Kalau misalkan sekarang gaya-gaya bahasa traffic begini bahasanya masih istilah multi channel. Aman, paham? Aman, alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Siap? Nomor 1 pastikan dapat aha momen ya. Catat aha momennya. Gue berarti pulang dari sini, bukan pulang dari sini ya. Udah beres Zoom ini, 1, bikin akun TikTok. TikTok Shop kudu aktif. Bikin website-nya kudu benar. Nanti saya kasih tahu hostingnya recommended pakai Negohoster, pakai punya kita gitu kan, punya Mas Ade gitu kan. Oh berarti landing page-nya nanti belajar di kelas Kang Dewa tuh gratis juga gitu. Nah, gitulah ya. Aha momennya catat. Lanjut, siap. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 2 ini adalah tentang sales funnel, setahu saya. Ntar saya next dulu ya. Ping, nah benar kan. Sales funnel. Apa itu sales funnel? Jadi teman-teman semua, sekali lagi ya, pembelian itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba gitu ya. Ada strategi cara ngegiringnya. Nah, customer journey dan funnel ini saling berhubungan ya. Nah, kalau dulu teman-teman, sales funnel ini orang mengenalnya istilahnya itu adalah funneling. Funnel. Nah, sekarang ya, ini gara-gara si HubSpot, siapa namanya, saya lupa nama ininya. Jadi flywheel gitu kan. Ya, nah, apakah itu artinya flywheel lebih baik daripada funnel? Tidak juga. Ini saling mengisi satu sama lain. Nah, tugas kita adalah menggunakan extreme funnel. Nah, kalau bahasa saya gitu, workshop besoknya itu tuh. Kombinasi antara funnel dan flywheel itu extreme funnel gitu ya. Nah, dulu polanya yang kiri. Customer dalam tanda kutip adalah sebagai bidik target. Kalau flywheel menjadi sebuah sesuatu yang memang kita manjakan. Lewat flywheel inilah akhirnya si customer itu mendatangkan customer lagi. Bahkan belum jadi customer aja bisa jadi penyumbang sales lagi lewat jadi leads-nya tadi gitu. Diputer, makanya bentuknya roda flywheel. Kalau funnel kayak corong. Perbedaannya sangat-sangat kentara di situ. Kalau funnel menjadikan customer menjadi ujung, kalau flywheel menjadi sentral. Ya. Kang saya belum paham Kang. Nah, kelihatan dari sini, teman-teman. Ya. Nah, ini kalau flywheel itu gimana caranya kita mengattract orang, engage sama mereka, mendelete mereka, nah sehingga mereka suka, mereka senang, mereka balik jadi attract lagi teman-temannya. Wah enggak. Jadi kita
punya customer nih, anggaplah udah jadi customer ya, misalkan customer klinik kita nih. Nah, ketika mereka udah jadi customer, si mereka ini gimana caranya mereka tuh jadi bahagia, di delight gitu ya. Nah, ketika dia bagi, dia bakal ngomong ke temannya. Nah, itu flywheel. Biasanya kalau di ranahnya funnel itu ketika sudah closing, wes selesai. Tugas kita adalah nyari yang lainnya gitu. Nah, kalau flywheel dia menggunakan, memanfaatkan dalam tanda kutip si customer itu menjadi referral nantinya. Ngomong ke teman-temannya gitu. Jadi paham ya? Jadi pada akhirnya funnel yang dibikin flywheel akan bentuk begini nanti. Nah, makanya istilah customer experience. Dia akan repeat, dia akan loyal, dia akan ngomong ke teman-temannya, dan dia akan membela kita. Nah, di bagian konsep nomor 2 ini, ada istilah 2 hal penting yang teman-teman perlu tahu. Istilah pertama adalah disebut dengan force. F-O-R-C-E. F-O-R-C-E, benar, force. Apa itu force? Apa saja yang bikin customer Anda itu bakal jadi bahagia. Sehingga mereka akhirnya mau ngomong ke teman-temannya, bahkan ke akun sosmednya, dan tercipta konsep flywheel tadi. Coba di listing kira-kira, ini PR Anda ya, sebagai owner ataupun bisnis gitu ya, bisnis, habis nonton webinar ini catat, kira-kira apa yang bikin orang bahagia di perusahaan gue ya, kalau orang datang, 1 apanya, 2 apanya, 3 apa, tulis tuh. Ya, 10 hal misalkan. Dari 10 hal, nanti pilih 7 hal yang paling bahagia banget, 5 hal yang paling ini itu jadi bahan sebagai copywriting Anda nanti pada saat bikin konten. Itu nomor 1, force. Kedua adalah friction, F-R-I-C-T-I-O-N tulisannya. F-R-I-C-T-I-O-N, friction. Friction itu gesekan ya. Bahasanya gini, apa yang bikin orang jadi kecewa? Yang gara-gara itu orang lain gak mau beli lagi. Jangankan ngomong ke temannya, beli lagi aja gak mau gitu. Bisa dipahami gak? Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya tidak terjadi delight customer experience jadi buruk, flywheel-nya gak muter. Paham? Ya. Nah, maka monggo catat friction-nya. Contoh studi kasus aja ya supaya teman-teman makin kebayang ya. Misalkan saya punya restoran saya makanannya enak, ya. Tapi pramusajinya yang ngelayaninnya itu orangnya itu jutek. Pada saat dia udah mau makan, makanannya mah enak. Gara-gara ngelihat si yang nyajiinnya tuh gedebak, gak ada senyum-senyumnya, langsung dia ngomong ke temannya tuh, asem, judes banget nih orang, gak mau lagi nanti gua kesini. Berarti pelayanan, cara melayani itu jadi friction. Dari segi senyum misalkan, dari segi kehati-hatian, kecepatan, keramahan. Ketika misalkan sebaliknya berarti jadi friction. Atau misalkan makanannya enak, cuman pada saat masuk ke kamar mandi gitu ya, ada sesuatu yang ngambang yang tidak layak dilihat gitu. Itu bikin jadi orang tuh, enak banget ini, parah banget nih restoran, makanannya banyak tapi kayak gini, gue malas balik ke sini gitu. Sudah paham ya? Biasanya hal-hal kecil yang bikin orang lain jadi kapok, gak mau beli lagi, gak mau berkunjung lagi ke tempat kita. Kalau offline, kalau online ya berarti chatnya segala macam. Nah, maka PR-nya buat Anda adalah cari tahu apa yang menjadi force Anda, kekuatan Anda, apa yang menjadi friction Anda, sehingga nanti itu bisa menjadi penyebab terjadinya referral system, ya, flywheel-nya jadi terjadi. Cuma sekedar ngandelin funnel yang lewat iklan doang gitu. Jadi paham ya? Nanti akan nyambung ke poin nomor 10 di akhir. Ada sebuah strategi yang bisa lakukan supaya Anda tuh bisa growth-nya signifikan, ya. Gak cuma sekedar 1 ataupun 10-20% doang, tapi bisa berkali-kali lipat. Paham ya teman-teman ya? Jadi poin nomor 2 ini adalah tentang funnel yang akhirnya berubah menjadi flywheel. Ya, monggo Anda nanti coba relate-kan dengan bisnis Anda seperti apa. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah Anda menyusun sales funnel untuk bisnis Anda yang efektif? Ini sudah ya, alhamdulillah. Ya. Kalau belum, nah ini PR. Ya, paham? Kalau paham, komen paham. Itu baru lanjut ya. Kalau ngomong kecepatan nanti malah ngehang. Paham ya? Aman? Kalau mau nanya-nanya di chat juga boleh sih. Paham ya? Lanjut ya. Alhamdulillah. Walaupun saya ngomong rada cepet, tapi masih bisa diikutin. Insya Allah ya. Oke, lanjut. Aman, lanjut. Siap. Nomor 3, teman-teman. Offering. Dari sudut pandang offering, penawaran. Kalau dulu ya.
Orang lain cuma jualan produk. Yang ditawarkan adalah produk. Sekarang yang ditawarkan adalah value. Bedanya apa, Kang? Nih ya, dulu orang fokus bikin produk. Sekarang, tapi melupakan value, menciptakan value. Apa tuh value? Value itu yang worth it buat customer, bahasa itu dah. Apa yang worth it buat customer? Nah, kan? Berarti kudu istilahnya itu product market fit. Value yang jelas akan membentuk positioning yang kuat. Misalkan, ya, saya ditawarin mobil sama orang nih, misalkan. Ketika saya nolak, berarti itu gak sesuai dengan value saya. Berarti produk itu gak punya value buat saya. Tapi bisa jadi buat orang lain iya. Makanya value itu akan sangat spesifik terhadap segmentasi pasarnya. Nah, maka rumusnya ini. Gue ada screenshot. Nanti bikin quote-quote di Instagram ya, story ataupun lah. Alhamdulillah malam ini dapat cerahan, kenapa lah gitu ya. Supaya saya tahu juga berapa banyak yang dapat manfaat dari webinar ini. Banyak customer segmen yang ingin apa tapi apa. Dalam kurung itu menjadi sesuatu yang Anda ubah ya. Banyak customer segmen Anda misalkan apa mama, banyak mama yang ingin apain, ingin turun berat badan tapi nggak mau olahraga misalkan. Nah, itu keluar tuh apa? Slimming tea. Ya, itu value tuh. Susunan rumusnya begitu tuh. Silakan Anda sesuaikan dengan produk Anda sendiri. Contoh, studi kasus. Kalau solusinya sama, produknya beda. Misalkan sama-sama copywriting. Ya, tapi produknya beda, bentuk kategorinya. Nah ini, kalau studi kasus produk saya, ibu copywriting produknya, solusinya tapi belajar copywriting. Banyak pebisnis online yang ingin belajar copywriting tapi gak punya budget. Nah, ini nih, download gratis. Ya. Banyak pebisnis online yang ingin belajar copywriting tapi terkendala jalan waktu. Nih, ada buku. Jadi setiap produk itu ada value-nya. Anda bikin tuh value statement-nya tadi tuh. Atau tadi, aduh gue gak suka baca. Banyak pebisnis online yang pengen belajar copywriting tapi gak suka baca. Nih, gue bikin e-course. Aduh, gue males, gue gak bisa luasan nanya. Nah, banyak soalnya yang pengen belajar copywriting tapi khawatir gak luasan nanya. Nih, ikutan workshop Supersonic Copywriting. Nah, Supersonic Copywriting ini adalah salah satu workshop premium saya, kawan-kawan. Yang itu, Masya Allah ya, testimoni luar biasa. Yang saya bikin 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi ya, karena terlalu teknikal, jadi saya sekarang menghindari ngajar teknik banget gitu ya. Tapi ya, tadi banyak demand, banyak permintaan supaya ngajar itu. Tapi ya karena saya wis malas gitu ya. Jadi tapi file-filenya masih ada di saya, tangan saya nih. Saya buka ya contohnya ya. Coba buka dulu, ntar. Modonya aja banyak. Supersonic Copywriting. Nih, mode 0. Stage of competence. Tidak tahu gini. Nah, ini bahasa-bahasa copywriting ya. Copywriting dari yoga. Nah, ini experience learning, miskonsepsi copywriting. Ya. Terus juga objektif copywriting, ya. Mindsetnya supersonic copywriting gimana, buyer persona, traffic temperatur, ya, funneling, traffic source, apa saja, turn brand, kaidahnya gimana, amygdala effect, buyer resistant, feature benefit, dan lain-lain. Jadi intinya adalah ini adalah materi tentang copywriting yang sangat-sangat lengkap, tapi tadi saya nggak bikin workshopnya lagi. Jadi saya nggak akan bisa bikin ngajar ini lagi karena wis malas gitu ya. Tapi ya tadi ini sangat manfaat buat teman-teman semua. Ada yang mau ini filenya? Ntar cek dulu ya. Tuh banyak. Mode 4 formula, aplikasi, contekan-contekan, banyak. Ada yang mau? Komen mau kalau mau ya. Mau. Nantilah saya coba kasih bonus buat teman-teman yang mengamankan ghosternya ya. Nanti di akhir aja deh saya informasikan. Oke, lanjut dulu ya. Jadi contohnya itu ya, value tentang produk sama aja bisa jadi beda kalau misalkan itu ada value, kalau ada bisa nyusun value-nya, bisa mendesain value-nya. Copywriting misalkan buku mama, copywriting mama gitu ya. Banyak mama yang ingin belajar copywriting tapi takut gak mudeng. Ada buku ini. Banyak bisnis online yang pengen belajar copywriting tapi takut gak dibimbing. Ada kuliah copywriting. Nah, jadi intinya adalah yang sama-sama copywriting aja jenis produknya bisa macam-macam gitu loh. Karena kalau Anda paham cara ngedesain value-nya. Sama-sama penurun berat badan. Ayo loh, gimana tuh? Sama-sama kolagen. Saya punya kolagen produk ada 3 teman-teman. Berbagai brand. Ayo loh.
sama-sama kolagen. Tapi karena value-nya beda, jadi beda gitu. Nah makanya jangan jualan produk toh. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan value produk Anda? Kalau saya tanya begininya nih, kalau saya tanya begini ya, bentar. Jawaban Anda apa? Coba chat di komen, chat di kolom chat. Banyak titik-titik yang ingin titik-titik, tapi titik-titik apa gitu. Nah bagaimana value produk Anda gitu? Kalau saya kan udah ada nih, tiap produk saya punya kayak begituannya. Ya, contoh lagi. Ini saya punya workshop PLD, Product Launch Dynamite. Banyak business owner, berarti customer segment saya business owner yang ingin launching produk, inginnya launching produk tapi takut gak laku, ketakutannya ya. Makanya belajar PLD gitu loh. Makanya kemarin 120 pesertanya kemarin, ya, bahkan yang omsetnya 100 miliar aja sebulan masih belajar gitu. Active funneling, ini yang besok saya workshop 2 hari gitu ya. Banyak business owner yang pengen belajar digital marketing tapi takut gak relevan. Kenapa gak relevan? Karena studi kasusnya itu aja. Lah saya punya brand 69 jadi studi kasus semua itu. Ya. CS Ninja yang baru kemarin diadakan 120 peserta gitu ya. Banyak business owner yang pengen konversinya tinggi tapi CS-nya blow on. Makanya jualan saya ke ownernya, bukan ke CS-nya. Hey owner, lu punya CS gak? Punya. Lu konversinya pengen tinggi gak? Mau. Sekarang gimana? Aduh iya kacau blow on ya gitu. Ya udah kirim ke workshop gue, workshop tim gue gitu. Nah itu value-nya tuh. Ya. Nah ini seperti building ini yang baru aja berakhir tadi karena 2 hari dilakukan gitu ya. You Kreatif, Super Team, Consultant, Clove, saya punya perusahaan yang klien-kliennya ada KFC, Mitsubishi dan sejenisnya gitu ya. Banyak perusahaan yang ingin bikin produk baru tapi gak bisa riset, nah percayakan pada Clove. Ya. Banyak public figure yang ingin bikin buku tapi gak bisa nulis gitu ya. Dan lain-lain. Paham ya? Jadi dulu orang jual cuma produk. Gue produk gue workshop gitu. Produk gue handphone. Produk gue, nah ini contoh ya. Ini saya lagi bikin di AdLab, salah satu perusahaan saya AdLab namanya lagi bikin produk untuk kita launching beberapa bulan lagi. Ini sampelnya. Ya. Juga banyak lah di tempat saya banyak sampel-sampel untuk kita launching. Gitu. Nah, gak cuma jualan produk, jualan value. Nah, pertanyaannya adalah value produk Anda apa? Gitu. Dapat aha momen di sini? Paham? Nah, kenapa sih aku cari cukur? Kemarin pada saat umroh, cukur semua. Dosa-dosa supaya rontok. Ini lagi udah tumbuh lagi kok. Kan gimana caranya tahu problem customer yang dijual jasa supaya kita tahu value jasa kita? Ya itu dikomunikasikan. Nah komunikasikan itu nanti sebelum komunikasi tentuin dulu value-nya, tajamin positioning-nya, komunikasikan nomor 3, Mbak. Jadi jangan dulu ngomong komunikasi kalau belum ketemu value dan ketemu positioning. Nah ini kadang UMKM kan kadang juga bingung ya, maksudnya itu ya mana duluan urutannya. Urutannya itu tadi temuin dulu value-nya, ya, tentukan positioning-nya, komunikasikan campaign gitu. Gitu, Mbak. Benar, value itu tergantung customer yang dibidik, benar, karena value buat bagus menurut dia belum tentu bagus menurut saya gitu. Bisa paham ya? Lanjut. Oke, cara mudah menemukan value produk kita gimana tadi? Anda menggali dari segmentasi pasarnya. Pasar butuh apa? Ya. Pasar punya masalah apa? 3 ya. Need, want, dan problem, fear. Need, want, and problem. Analisa apa tuh 3 poin itu yang bisa Anda solve. Jadilah value. Nanti ketemu customer segmennya kayak gimana misalkan. Misalkan saya kemarin meeting di BR Kosmetik gitu ya. Segmen kita tuh adalah yang begini, begini. Nah, ketemu customernya. Jadi banyak mak-mak yang ingin begini-begini tapi begini-begini. Nah, begitulah value. Ya bahkan saya aja kosmetik ada beberapa produk gitu kan. Nah, itu beda-beda tuh value-nya. Contoh misalkan ya salah satu kawan kita gitu ya, Paragon, kalau Anda tahu gitu ya. Paragon tuh brand-brandnya tuh kan ada Wardah, ada Emina, ada Makeover, ada Kristalur, ada Kaf gitu kan. Itu kan kosmetik semua, skincare kosmetik semua kan. Tapi kenapa bisa ya kelas Paragon punya banyak brand? Ya karena value-nya beda-beda. Kenapa value-nya beda? Karena customer segmennya, problem dan need and want-nya beda-beda gitu Mbak. Bisa dipaham ya? Nah itu konsepnya. Makanya saya lagi, dulu orang jualan cuma produk doang. Jadi produk itu gini, aku punya produk, aku bikin produk ini, aku jual, kali aja laku. Nah, nggak gitu. Orang yang bermula dari value pasti berawal dari pasar. Benar nggak? Nyambung kan ke poin nomor tadi. Karena dia akan melihat, oh masalah pasar ini, gue bikin, gitu. Oh masalah orang ternyata butuh yang begini-begini, gue bikin, oh ternyata
butuh penumbuh brewok misalkan. Oh, bikin gua apa misalkan. Gitu. Paham ya? Itu poin nomor 3. Awalnya bikin produk, sekarang mendesain value. Paham? Ntar cek dulu cek ya. Kalau paham, lanjut. Lanjut ya nih. Nah benar Kang Toto ya. Bukan yang kita mau, tapi yang customer mau. Yang kita mau apa? Yang kita mau duit. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita dapat duit dari kita bisa mensolusikan masalah orang. Makanya saya sering bilang kan di quote-quote itu, jualan adalah aktivitas menolong orang yang dibayar gitu. Lu punya masalah, nih gue kasih solusinya. Jualan, transaksi kan. Paham ya? Masih bisa lanjut? Lanjut? Nah, kalau cemilan gimana? Nah, cemilan nanti masuk poin nomor 4 nih, nyambung. Ya. Jadi Anda jangan cuma sekedar bermain di ranah functional benefit, Kang. Teh. Lanjut dulu nomor 4 ya, lanjut dulu ya. Siap, lanjut. Komen lanjut kalau lanjut. Oke, nomor 4 ya. Benefit itu adalah manfaat. Dulu teman-teman, orang kalau jualan cuman ngasih tuh manfaat fungsionalnya. Functional benefit namanya. Ya. Tapi sekarang kalau cuman sekedar mainin fungsional, Anda nggak nge-brand. Anda cuman jualan doang. Maka Anda harus jual adalah emosional ataupun gengsional gitu. Benefit itu ada 3 jenis teman-teman. Boleh Anda catat, saya nggak ada di slide kalau nggak salah ya. 1 fungsional, 2 emosional, 3 self-expressive. Saya ulang ya. Tunggu Anda catat. 1 fungsional, 2 emosional, 3 self-expressive. Bedanya apa, Kang? Fungsional itu adalah saya dapat apa? I get. Fungsional handphone, saya dapat handphone. Handphonenya gimana fungsinya? Untuk bisa nelpon, itu fungsional. Baju sama. Jadi kalau fungsional itu I get keywordnya ya, saya kasih keywordnya aja ya. Kalau emosional, keywordnya adalah I feel. Saya merasa langsing. Saya merasa seksi. Saya merasa cantik. Saya merasa glowing. Itu merasa-merasanya itu. Saya merasa tenang. Gitu. Nah itu perasaan. Ya. Kalau self ekspresif itu lebih kepada di bagian ininya, di bagian saya menjadi siapa. I am, nah itu. Oh saya stylish gitu. Saya orang kaya. Saya keren. Saya orang sukses. Saya cowok banget gitu. Nah, itu I am. Nah maka ketika Anda sekarang bikin sebuah produk, nah itu kalau nomor 3 itu namanya branding tuh. Makanya sebenarnya nyambung. Sekarang eranya gimana caranya Anda gak cuma sekedar jualan fungsi. Contoh tadi yang jualan cemilan tuh ya. Cemilan itu gak cuma sekedar jual nyemil, tapi gimana caranya pada saat orang ngemil terasosiasikan jadi kayak siapa gitu. Wah aku fansnya Cristiano Ronaldo. Wah aku tuh memang kalau lagi kerja depan laptop kayak gak lengkap aja kalau nggak ngemil ini gitu. Diasosiasikan terhadap tertentu gitu. Ya, nah, ini ya. Tidak semua orang beli karena fungsi. Ya. Terkadang karena emosi. Seringkali karena gengsi. Misalkan ada orang beli handphone iPhone nih, kayak saya misalnya nih. Kalau cuma fungsi doang, ya gue usah pakai iPhone. Kalau cuma tujuannya telepon sama WA, banyak merek lain. Kenapa orang sekarang beli iPhone laku? Karena emosi gengsinya tinggi gitu. Nah sekarang gimana caranya Anda mendesain sebuah produk yang benefitnya gak cuma sekedar fungsi, gak cuma sekedar telepon, gak cuma sekedar nutup aurat, gamis, nutup aurat. Ya semua juga tahu fungsinya. Cuma gengsi emosionalnya apa? Oh emosionalnya adalah I feel-nya adalah I feel tadi langsing. Pokoknya gak tahu kenapa ya gue tiap pakai dressnya ZB mah, salah satu produk kita namanya ZB Bandung, ZB, Heavenly ZB, itu kok rasanya tuh kok kayak langsing gitu, terlihat langsing dan merasa langsing aja gitu. Terasanya itu loh. Gengsinya apa? Stylish, karena perkembangan zaman ngikutin. Oh, ada yang baru dia pakai gitu. Nah Anda di produk Anda gimana tinggal begituannya? Di balik fungsi ada emosi tuh. Ya. Orang sekarang beli mobil tadi ya. Kalau tujuannya supaya gak kehujanan, supaya apa ya, udah aja pakai ini aja, pakai Grab, Gokar gitu ya. Kenapa akhirnya memutuskan beli? Karena ada emosinya gitu. Ya kemarin pada saat memutuskan beli mobil gitu ya, itu ada gengsinya. Kalau sekedar fungsi ya udah nyari mobil merek biasa aja. Kenapa sekarang ada 3 mobil saya Eropa semua ya? Karena ada gengsi emosinya gitu. Sering ya.
Bukan hanya fungsional tapi juga gengsional. Supaya kebayang case tadi ya. Contoh, saya dulu punya buku ya, di mana market saya itu adalah orang-orang yang memang hobi baca, alias kutu buku. Sekarang market sekarang adalah tuku buku. Jadi diasosiasikan dengan orang-orang yang memang doyan belanja. Ya, ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah itu keberhasilan kita tuh membentuk pasar yang begitu tuh. Jadi dia beli buku aja terus, tapi gak dibaca. Ya, walaupun nanti fungsinya gak terlaksana, tapi itu bukti bahwa orang lain beli itu bukan karena fungsi, tapi karena emosi tuh. Dan karena gengsi, gila gue gak tau kan, buku Kang Dewa ada berapa, 24, gue punya semua loh. Ih, emang lu baca? Ya kagak, gue beli doang aja. Nah, itu berarti beli karena emosi dan gengsi. Ya. Dulu beli karena dibaca, sekarang dulu beli karena dikoleksi. Atau kalau di bulan narkos, kalau besok nih kayak saya workshop besok, ya orang itu pengen dapat ilmu kan, itu fungsinya ikut workshop. Tapi gengsi emosinya apa? Pengen dapat contekan. Ya. Kayak saya kan tadi ya banyak contekan-contekan copywriting kan. Orang pengen dapat file-file itu. Ya. Nah, monggo nanti kita kasih, nanti Anda tonton sampai beresnya, nanti kita kasih bonus untuk teman-teman yang mainin amanin ya ghosternya ya. Dapat energi dari Kang Dewanya langsung, silaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Hal kayak gitu loh. Itu emosi dan gengsinya. Ini loh kaos mahal, kaos gue ini kaos 7,7 juta gitu. Extreme funneling kayak bangga aja gitu. Padahal kaosnya HPP kan murah gitu. Ikut workshop bukan ingin dapat ilmu tapi ketemu sama saya gitu. Nah itu bagian dari brand. Nanti nah ini ilmu personal branding nih. Jadi kalau misalkan teman-teman buat teman-teman yang aliran penganut personal branding, kalau saya sih kan alirannya aliran semua ya. Ajar boleh semua ilmu supaya nanti bisa maksimal hasilnya gitu. Nah ini kita punya workshop namanya Amazing Personal Branding. Ini workshopnya nih. Ya, banyak banget tuh. Ya. Ini kurang lebih ya, kalau disampaikan sebenarnya 2 hari, tapi bisa sangat ekspres saya sampaikan dalam waktu 2 jam. Ya. Nanti teman-teman kalau mau ikutan workshopnya saya akan adakan hari Senin, insya Allah. Dan lagi-lagi itu adalah untuk yang teman-teman nanti ngamanin penawaran dari yang saya di akhir nanti, insya Allah ya. Oke lanjut. Nah, teman-teman itu adalah tentang benefit. Jadi intinya adalah ada yang berubah gitu, beda cara jualan dulu sama sekarang itu. Ya, sorry, kok malah lihat yang ini. Ya, karena apa? Karena tadi behaviornya berubah. Jadi mau gak mau cara jualan juga berubah. Nah ini, ya desain. Nah, apa aha momennya buat Anda? Apa benefit emosi dan gizi dari produk yang Anda jual? Beres webinar ini, ya besok, monggo pikirin sama tim. Siap? Lanjut? Lanjut jangan nih. Baru poin berapa nih sebetulnya saya? Kalau lanjut, komen lanjut ya. Lanjut, gitu. Siap? Lanjut. Lanjut, gengsi itu mengalahkan segalanya. Benar. Lanjut ya, lanjutkan dulu. Siap. 5, marketing mix, teman-teman. Ya, dulu teman-teman mungkin mengenal istilah 4P ya. Sekarang jadi 4E. 4P dulu itu adalah product, place, price, promotion. Nah, sekarang jadinya apa? 4E, E-nya experience. Jadi jualan itu jangan cuma sekedar jualan produk dong, jualan experience. Nah, itu loh, ada istilah gitu. Emang orang beli Starbucks, beli kopinya, beli experience yang nongkrongnya itu loh. Oh, experience kayak ada logo disebutin namanya itu loh. Nah, itu experience-nya gimana tuh? Kalau Anda beli produk ke Anda itu. Ya. Orang datang ke workshop saya ada experience terbentuk tuh, ada board game, ada simulasi, ada borong gitu. Datang ke klinik saya juga sama, beli produk aja gitu lah. Dari 60 brand kita desain semua tuh. Exchange ada pertukaran nilai. Nilai tadi ditukar. Gak cuma sekedar produk tok gitu kan. Everywhere ada di mana-mana, gak cuma satu tempat doang. Jangan sampai nanti Anda beli cemilan, kayak tadi cemilan yang kasus nih misalkan. Saya mau beli nih cemilannya, pas saya pengen dong di Bandung. Oh maaf mas Kang, di Bandung stoknya lagi nggak ada. Bisa kan nunggu dulu 2 hari? Ya elah gue laparnya sekarang. Nah, nggak everywhere, nggak every time, dan nggak evangelis, nggak ngebela. Bikinlah sebuah konten ataupun sebuah konsep brand gitu ya, produk yang bisa bikin orang tuh, wah ini enggak gitu kok brand itu, ini banget, nah dibela gitu. Nah itu konsep sekarang. Nah maka silakan nggak cuma mikirin 4P doang, pikirin 4E-nya. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mendesain strategi marketing 4E untuk bisnis saat ini? Everywhere-nya di mana aja. Balik lagi ke customer journey kalau di online. Kalau misalkan exchange-nya nilainya nilai apa? Balik lagi ke bagian yang sebelumnya, value-nya apa saja.
experience. Nah, balik lagi ke benefit experience-nya apa? Nyambung semua kan? Nah, nyambung. Nah, ini jawab silakan. Anda sebagai owner bisnis perlu bisa jawab itu ya. 6 konten. Ya, 6 konten. Nah, di bagian konten ini dulu orang lain itu nyarinya konten yang bagus. Nah, sekarang kontennya yang viral. Karena indikator bagus itu nggak jelas. Bagus itu apa indikatornya? Nah, kalau viral, indikatornya jelas kelihatan, angka share. Nah, maka bikinlah sebuah konten yang bisa jadi viral. Nah, konten yang bagus belum tentu viral gitu loh. Ya. Nah, di balik viralnya postingan, ada postingan Instagram lah, Reels lah, YouTube lah, kayak YouTube saya tuh pernah jembus 1 juta view lebih, atau pecah telur saya tuh yang tembus di angka hampir 3 juta. Ada banyak hal. Nah, ilmunya ternyata konten viral itu adalah ini. Nah, di buku ini. Orang lain ya, bukan buku saya ini. Steps, formulanya steps. S-nya social currency, yang bernilai, jadi bikinlah konten yang orang tuh pada saat nonton, lihat, baca tuh kayak, wah ini gila banget sih, keren gitu. Ya. Trigger, semudah diingat, emotion, menyentuh emosi, public yang sedang ramai dibicarakan, vertical value yang gampang dipraktekkan, yang stories yang bisa membuat cerita. Ini detailnya nanti saya akan bahas di Supersonic tuh. Di Supersonic, salah satu di template-template tadi, di main web tadi, contoh-contohnya di situ detail-detailnya banyak. Intinya adalah, bikinlah konten yang gak cuma sekedar bagus versi Anda. Pastikan viral, kecek sama orang gitu. Ya. Viralitas itu diciptakan bukan kebetulan. Nah, ini pembahasan ini kalau didetailkan sangat panjang ya. Saya punya slide lebih dari 40 slide untuk masing-masing huruf ini, S-nya gimana, T-nya apa gitu. Tapi ya gak mungkin lah, karena waktunya sangat-sangat terbatas ya. Adakah cara lain selain viral, teman-teman? Banyak. Gimana? Rivalitas menciptakan viralitas. Bikin rival sama kawan. Berantem seolah-olah. Itu yang seringkali dipakai sama Deddy Corbuzier gitu ya. Arif Muhammad kemarin kan. Sama makan apa sama apa, yang itu pakai tangan sebagai sendok gitu, garpu gitu. Dibikin rival, diberantemin gitu. Tapi kan ada konsekuensinya ya. Kontroversi. Nah, memicu sensasi. Dan komplain jadi konten. Orang ada yang nyinyir Anda posting, Anda bahas, itu biasanya nanti jadi ramai juga. Itu nomor sekian. Satu rahasia lagi. Nah, apa rahasianya kira-kira? Bikin konten yang nampol pakai sukses. Ini mungkin gak akan saya jelasin lah. Apa saya jelasinnya di Supersonic nanti ya. Gitu ya. Itu poin nomor 6. Oke, saya cek dulu di kolom chat. Masih bisa lanjut. Kang Fioris kenapa nggak nambah-nambah? Nah, karena bisa jadi gak relate. Ya. Jadi teman-teman semua itu pada saat bikin konten Reels ataupun TikTok misalkan, pastikan kontennya itu relate. Memang nanti ada unsur konsistensi ya. Kalau pakai konten pendek itu. Saya sekarang Reels sudah mulai naik tuh 100.000 lebih mulu. Alhamdulillah. Karena konsisten. Gimana everywhere Kang? Kalau everywhere itu lebih kepada di mana-mana, kalau di bisnis online ya. Di TikTok ada, di Shopee ada. Ya itu prinsip extreme funnel itu everywhere-nya Kang. Ini di record ya, di record sih ini cuma saya sama tim, mungkin nanti dibaginya khusus untuk member aja kali. Oke lanjut dulu ya, siap. Ini launching nih, ngomongin launching, siap-siap. Dulu orang-orang cuma nganderin grand launching teman-teman. Sekarang pakai konsep relaunch. Ini dimulai dengan pada saat eranya film-film sering bikin remake ataupun membuat ulang judul yang sejenis gitu ya, kalau di film-film tuh. Nah, banyak pengusaha yang fokus pada produk baru. Lupa bahwa sebenarnya produk lama adalah produk baru untuk market baru. Benar nggak? Produk lama adalah produk baru untuk market baru. Itu mindsetnya, teman. Jadi kalau Anda sekarang follower nambah terus, itu tuh pasar baru terus itu. Nah, makanya lakukanlah relaunch. Ini konsepnya di ilmu PLD nih, lengkap detail ya. Relaunch itu apa? Melaunching produk orang yang pernah dirilis, yang entah karena habis atau karena laris. Relatif singkat, jangkau traffic yang belum tersentuh, ada penawaran baru. Ya naikin omset tanpa harus bikin promo, diskon segala macam, ya relaunch gitu. Paham? Nah, maka momen buat Anda adalah kalau Anda buat produk, brand owner, kapan Anda relaunch produk Anda sendiri? Silakan jadwali ya. Jadi relaunch itu biasanya efek launchingnya juga lumayan secara omset. Setiap hari ini berapa? Langsung naik relaunch tuh.
Dan dibikin pendek ya, cuma sehari, 2 hari, 3 hari misalkan. Nah ini workshopnya cuma masih jauh ini nanti ya. 8 influencer. Dulu teman-teman, orang kalau pakai influencer itu nyarinya yang gede-gede. Nah sekarang kita nyari yang kecil-kecil. Jadi from KOL to KOC, KOL to Key Opinion Leader, KOC to Opinion Customer. Jadi baiknya si customer itu pakai, si yang bikin konten itu pakai gitu. Jadi kalaupun mau nih ya, kalau bahasanya itu dulu mainnya makro ataupun big makro influencer, sekarang mainnya adalah mikro dan nano influencer. Maka konsepnya adalah kecil banyak, bukan besar dikit. Paham nggak? Jadi bayar influencer itu ya nyari listing di niche Anda gitu ya. Banyakin satu produk nih kirim ke banyak. Dia bikin video yang sama, nge-review lah, apalagi di TikTok. Saya nggak bisa nampilin handphone sih, nggak punya ini ya. Ketik kata kunci tertentu keluar tuh ada review-review. Nah customer jurinya TikTok begitu, nanti kelihatan TikTok Shopnya penjualan berapa tuh. Nah, kunci ilmunya tuh di situ. Jadi kontak banyak influencer yang nano-nano lagi, yang kecil-kecil gitu ya. Yang followernya mungkin nggak nyampe jutaan gitu ya. Yang mungkin budgetnya juga nggak nyampe jutaan, cuma 500.000, misalnya 250.000 gitu ya, 750 gitu ya. Tapi banyak. 10, 20, bukan cuma bayar endorse 20 juta, bayar ambasador jebret, besar tapi dikit, itu jadul, paham ya? Nah, pertanyaannya adalah apakah sudahkah Anda menggunakan KOL dan KOC untuk tahun ini? Kalau belum, monggo agendakan. Salah satu poin saya yang sekarang saya genjot adalah di KOL di TikTok, itu kenceng banget teman-teman. Wah ini gokil sih. Nah nyambung ke poin nomor berikutnya 9, selling. Dulu teman-teman saya bikin sebuah quote, kaidah, ya, sharing dulu, selling kemudian. Sekarang itu stream langsung ke poin jualan. Nah inilah TikTok mengubah segalanya ya. Macamlah di kolam bayang-bayang ikannya. TikTok ya nyarinya itu ya udah. Ini datanya teman, TikTok mengubah segalanya. Ini data terbaru ya, yang baru keluar barusan siang. Saya baca siang tadi gitu. TikTok 27,5% live streaming favorit di Indonesia. Dulu sama Shopee kan, sekarang TikTok. Oh, bahkan ada tim satu yang jualannya tiap hari ya. Konsepnya kalau pengen laris itu gimana sih Kang? Nah ini, frekuensinya dan durasinya. Anda challenge diri Anda sendiri, awal mungkin cuma 2 jam sehari. Lama-lama frekuensinya dibanyakin 2 jam. Jadi pagi, siang, malam misalnya. Nah, durasinya nanti dibanyakin lagi, awalnya 2 jam jadi 3 jam. 3 jam. Sampai suatu titik, ini ada partner saya gila sih dia ya. Dia live-nya teman-teman setiap hari. Jadi live-nya dia itu adalah setiap hari dan apa coba? Sepanjang hari. Di 24 jam. Lah Anda mungkin nanya, Kang itu gimana cara live-nya? Ya bagi-bagi setting. Tapi omsetnya jadi miliaran. Ya. Kang kalau di TikTok itu kalau ngandelin konten bisa dilakukan tanpa nge-live ya. Nah ini tadi kalaupun mau konten Kang, kontennya tuh kudu bayar. Harus kirim ke KOL. Produk nih, gue punya produk nih misalkan. Kirim ke KOL aja, bayar 10 juta. Misalkan. Kayak nge-review nih, halo guys, ini ada. Ya, gitu kan. Nah dia tuh nanti ada akun TikTok Shop-nya. Nah kita bikinin TikTok Shop-nya, template jebret, klik. Nah itu terjadi pembelian. Nah memang tergantung kategori industri ya. Kalau produknya kayak skincare, herbal, alat-alat dan apapun itu yang kayak begini-begini, itu cocok bikin konten tanpa harus nge-live. Kalau live itu bisa fashion cocok pakai live. Atau live itu adalah orang-orang yang memang untuk retensi. Dia udah pernah beli misalkan tapi pengen repeat lewat live. Gitu ya. Nah, makanya saran saya silakan Anda targetkan ya, kapan live-nya, berapa lama durasinya, frekuensinya berapa sering ya. Sama setik nanti gitu dengan ke tim saya itu. Setiap hari dan sepanjang hari. Kalau jual mobil gimana? Pakai funnel lainnya. Ini kalau mobil yang mahal itu pakai funnel. Ya. Mobil, rumah, umroh, haji itu jualan yang mahal-mahal itu pakai funnel. Saya pernah jualan properti, sehari 195 unit, omsetnya langsung puluhan M sehari doang. Pakai funnel. Funnel itu tadi yang poin nomor 2 ya, cuma rada panjang. Nah, ini kalau dijelasin ini nggak akan beres ya, panjang banget. Dibikin gini dulu, nanti diundang, jebret jualan di situ. Kalau mau simpannya lagi ya dijualan dipakai marketplace rumah ataupun mobilnya ya, OLX dan sejenisnya, dioptimasi di situ. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada memanfaatkan TikTok untuk meningkatkan omset penjualan? Kalau belum, segera pakai. Terakhir 10 teman-teman, poin terakhir adalah scale up.
Nah, sekarang ini dulunya pakai digital marketing, sekarang istilahnya adalah growth hacking. Bedanya di mana, Kang? Kalau marketing cuma beres di bagian akuisisi, kalau growth hacking sampai ke ranah revenue. Nah, ini ada penjelasannya detail gitu ya. Awareness, akuisisi, aktivasi, retensi, referral, dan revenue. Saya hampir di semua perusahaan saya pola pikirnya adalah growth hacker. Nah, growth hacker tuh ini nih. Makanya kenapa kayak KBM, aplikasi yang mungkin Anda pernah dengar juga, tadi bagi hasil kita udah puluhan M gitu ya. Bahkan apa namanya yang yang putus juga dari KBM gitu kan. Itu kita growth hacker, kenapa tumbuhnya cepat. Perusahaan-perusahaan kita yang cepat nih, ada perusahaan laptop, mungkin Anda sekarang tahu juga, sampai saya punya perusahaan laptop, itu cepat naiknya 3 kali lipat. Pakai istilahnya itu pakai growth hacker. Dan memang agak panjang ngejelasinnya. Intinya adalah ada keilmuan lah setiap pada saat kita pengen ngelakuin sesuatu gitu ya. Dan yang paling penting lagi adalah ya kitanya nggak pernah berhenti belajar gitu supaya terus update ilmu dan bisa terus tumbuh. Ya, tadi teman-teman sesuai dengan janji saya coba izin kolom chatnya saya matikan dulu gitu ya. Ini boleh bantu sama admin yang berisik-berisik. Nah ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang kondisinya belum punya website, yang pengen bikin website gitu ya, yang belum punya hosting, belum nyewa hosting gitu ya, monggo diklik link yang ada di halaman saya ini, nanti akan saya share di kolom chat ya. Nah, saya kasih bonus nih buat teman-teman ya. Berupa apa? Mini workshop online Amazing Personal Branding senilai 6,7 juta. 49 checklist Amazing Personal Branding. Dan saya tutur kanvas ya. Template-template copywriting ya. Dan mind map supersonic copywriting. Nah, ini menjadi penting karena tadi buat bekal Anda supaya omsetnya bisa makin maksimal lagi. Nah, masalahnya adalah penawarannya hanya terbatas sampai maksimal 20 jam 24 di malam ini. Jadi ini ya detailnya. Jadi ini Ghoster itu apa sih kan? Ghoster itu penyedia layanan untuk hosting. Tadi ya website, Anda punya website penting. Nanti Anda minimal banget tuh punya website pribadi lah gitu ya. Nanti akan ada bonus dari saya adalah mini workshop setiap pada saat hari Senin nanti. Dan checklist ini. Berapa sih Kang harganya? Harganya adalah 770.000. Ini adalah waktu persenggalanya nanti workshop online-nya ya. Buat teman-teman yang minat gitu ya, saya akan share di kolom chat. Ada yang mau teman-teman? Saya share linknya nih kalau mau. Ada yang mau, komen mau ya kalau mau ya. Mau? Plus bonus-bonusnya, plus termasuk juga kalau kan saya nggak paham cara penggunaan kayak hosting dan segala macamnya gitu ya. Nanti akan dibantu sama tim saya. Saya udah siapin tim khusus karena saya tahu banyak teman-teman yang masih newbie nih ya. Ya gini nih saya tunjukin ya. Ini website pribadi saya nih. Minimal banget kalau Anda jadi seorang pebisnis ataupun bukan pebisnis pun minimal punya website pribadi teman-teman. Ini website pribadi saya. Ya. Nah, gimana cara bikin kayak begini landing page, ada ilmunya tuh kan. Nanti dijelasin lah teknisnya tuh teknis banget ini. Nanti dijelasin gitu ya. Termasuk juga, nah ini info tentang Negosser-nya ya. Negosser itu adalah, ini saya partneran sama beliau gitu ya, Negosser. Ini nomor 1 sih di Indonesia kalau secara top of mind ya teman-teman setahu saya. Dan ininya terbaik lah, saya nggak akan memberikan rekomendasi yang buruk juga gitu. Nah ini kan kalau ngelihat di sini, Anda transaksi di sini tuh ini cukup rumit bagi yang newbie ya. Nah maka saya udah minta tim saya untuk bikin halaman khusus. Nah ini ya, full support formulir pembelian hosting ke sini nih. Nah ini akan saya share ke teman-teman. Bentar. Buat yang mau, nah ini ya, silakan klik link yang ada di kolom chat. Nah itu tuh. Itu tanpa domain berarti udah termasuk Kang. Udah ada bonus domain itu. Nah itu nanti dikonsultasikan juga sama tim saya tuh hal-hal kayak gitunya ya. Nah buat teman-teman yang minat hostingnya, yang minat bonusnya, yang minat supportnya, yang minat bimbingannya, tadi ya apa aja sih bonusnya Kang? Saya tampilkan lagi mungkin ke teman-teman semua di slide tadi gitu ya. Sebagai karena kemarin pada saat saya ke Yogyakarta ya alhamdulillah dulu ketemu sama salah satu mesin club yang satu value dan ya kita kolaborasi lah di situ. Ini ya. Hostingnya Ghoster, paket personal 3 tahun, mini workshop online Amazing Personal Branding 6,7 juta, itu pernah saya jual teman-teman, harganya 6,7 juta, emang bukan cuma nominal doang ya, beneran itu. Ya. 49 checklist semuanya Personal Branding nanti akan saya kasih pada saat waktunya gitu ya. Brand arsitektur kanvas, saya jelasin dulu tentu nanti pada saat hari Senin, template copywriting, dan mind map supersonic. Nah, mind map supersonic yang mana Kang? Yang tadi. Nah, kan Anda mau yang ini kan pastinya nih. Nah, ini dia. Nah, kan banyak tuh. Nah, ini.
Ini contekan-contekan mana? Yang Mimo Copywriting selengkap di sini lah. Ya, ini juga sama. Supersonic Copywriting itu workshopnya sendiri 6,7 juta gitu ya. Nah ini akan saya bagikan ke teman-teman gitu ya. Dan ini ya workshopnya diselenggarakan hari Senin. Senin itu berarti kurang lebih berapa hari lagi nih? 3 hari lagi. Makanya kenapa maksimal malam ini jam 12 malam. Nah buat teman-teman yang minat, ini nggak ada paksaan ya. Monggo aja kalau memang minat sikat. Tapi sih sangat bermanfaat sekali ya, gak cuma sekedar buat kepentingan Anda pribadi dan bisnis pastinya, hostingnya, tapi juga bonus-bonusnya ya. Diklik link yang ada di kolom chat ya, yang DWK Nego Hoster, masuk ke halaman ini nih. Saya akan demokan ya. Monggo diklik dulu deh, kita saya demoin, bantuin demo. Klik linknya yang atas ya, nanti langsung ke sini nih. Nah, karena antusiasnya banyak gitu ya, saya bikin kayak begini. Nah, ini paket amazing. Harganya tuh 70.000 ya, tentu mahal Kang. Nah, ini murah banget lah dibandingkan manfaat yang Anda dapat kan secara workshopnya nanti. Hostingnya sendiri itu harganya segitu teman. Kalau Anda cek coba nanti ya. Nah, ini klik di paket amazing. Nah, coba ya Anda bagi yang buka pakai handphone atau pakai laptop boleh diklik paket amazing. Nah, ke sini nih. Di sini namanya yuk boleh. Isi deh nama misalkan. Ya, nah. Ini contoh aja ya. Nah, ini yang Anda dapatkan adalah yang Anda dapatkan dari paket 77.000 ini. Ini hosting Nego Hoster paket 3 tahun personal. Jadi Anda nggak usah pusing lagi, nih 3 tahun udah aman hostingnya. Ini workshop saya, 4 checklist, ya, banyak arsitektur kanvas, template copywriting, dan manual supersonic copywriting. Kalau sudah diisi, beli sekarang. Nah, nanti akan masuk ke WA, ke tim saya, nanti akan dibantu diarahkan. Ya, paham ya teman-teman? Oke, buat teman-teman semua yang sudah melakukan barusan, boleh komen dan dong, pengen tahu. Komen dan di kolom chat. Sambil saya coba buka Q&A ya, yang jawab. Oh, kalau mau nanya-nanya, silakan di chat aja ya, di chat tapi jawabnya ya. Harus pakai hashtag apa supaya viral FYP di TikTok teman-teman nggak terlalu ngefek hashtag itu ya. Kenapa gitu Kang? Yang penting itu adalah kontennya. Saya udah konfirmasi ke orang TikToknya ya. Saya kan ada orang TikTok orang dalam ya. Jadi nggak terlalu ngefek. Jadi buat teman-teman semua yang kalau main TikTok, main konten murni, bikin konten aja udah. Usah hashtag-hashtagan lah ya. Kalau pengennya sifatnya jualan, tadi tipenya berarti Anda banyak-banyak TikTok shop dirapiin dulu semua etalase ya. Terus KOL, bayar KOL ya. Genjot KOL, optimasi untuk konversinya di live-nya. Hostingnya cloud hosting atau share hosting Kang supaya saya keep. Nah ini ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman untuk teknis tanyakan aja ke tim saya. Nanti jelas semuanya dijawab sama tim. Karena yang saya aja websitenya dipegang sama tim ya. Kapan diskon tadi udah langsung otomatis dapat ini free-nya teman-teman, free dari Supersonic yang template-nya teman-teman, template sama mind map. Ketika sudah pakai yang tadi ya. Background ngaruh. Hajar. Kang, aku pengen milih 2 supplier tapi mau pakai gudang online bisa nggak? Ya bisa aja tergantung dari si suppliernya. Dia mau fasilitasi atau enggak? Kang bisa share daftar hostingnya, bisa share lagi. Oke, bentar. Ini ya, saya kasih waktu, sekali lagi, ini saya mungkin nggak akan lama juga karena saya butuh istirahat cepat untuk persiapan besok workshop. Silakan diklik link yang ada di kolom chat tuh, buat yang mau pakai Nego Hoster dengan diskon sekian, dan bonus istimewa dari saya silakan klik, atau misalkan langsung lakukan transaksi gitu ya, diarahkan ke sana. Sebelum hilang linknya, monggo. Udah ya teman-teman ya? Kalau ingin tanya Kang Dewa, apa juga investasi potensial? Yes. Beberapa brand saya di antara yang diposting tadi banyak yang saya invest juga kok, nggak cuma semua pengelola ya. Makanya banyak kalau pengelola tuh jatuhnya lumayan capek. Saya pengelola mungkin cuma 20-30 brand lah ya, yang ada MBR-nya, ada meeting itu biasanya. Kalau invest udah pantau di online aja sih. Jadi ya teman-teman ya, untuk malam ini sekali lagi ini penawaran buat teman-teman semua 210 orang yang masih stay mau memanfaatkan 770.000 untuk dapat hosting 3 tahun paket personal tadi, dan itu insya Allah terbaik ya, plus bonus-bonus, segudang bonus dari sayanya juga insya Allah terbaik karena saya kasih fasilitas maksimal lah buat teman-teman semua yang sekarang memang pengen belajar gitu ya. Ini ya, hosting Nego Hoster 3 tahun, mini workshopnya, checklistnya, berarsitek kanvasnya, template-nya, dan main Supersonic 70.000.
Kalau Anda beli hostingnya doang di yang lain, mungkin Anda bayar segitu gak ada bonusnya. Kalau ini ya plus semua, enak gitu maksudnya. Karena tadi saya udah kolaborasi sama Mas Ade di Nego Hoster, udah tektokan lah. Ini aslinya ada 6,7 juta, gratis untuk pembeli Nego Hoster 3 tahun, itu free buat Anda semua. Monggo teman-teman diamankan linknya. Saya akan akhiri mungkin sesi malam ini karena saya harus istirahat lebih cepat. Di-save dulu link yang ada di kolom chat, di-save dulu, diklik copy, save gitu ya. Kalau mau langsung transaksi malam ini ingat karena sampai jam 12 malam doang nih. Saya besok nggak akan informasikan lagi gitu maksudnya. Siap ya? Oke, mantap. Buat teman-teman semua silakan amankan. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Semoga materi malam ini bisa memberikan gambaran buat Anda tentang digital marketing dan optimasi digital marketing sehingga omsetnya makin penjualan makin meledak lagi gitu ya. Dan next nanti bisa ketemu lagi lewat Zoom untuk belajar lagi dan pastinya kalau pengen lebih dalam bisa ketemu langsung lewat kelas ataupun tadi ya lewat fasilitas bonus yang saya sampaikan di kolom chat. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selalu ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.